Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi dan orientasi dari salah satu mata kuliah yang saya ajarkan pada Prodi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia, yaitu mata kuliah Teori Hubungan Internasional. Secara umum, mata kuliah Teori Hubungan Internasional ini akan memberikan dasar teoritis mengenai perspektif dan tools of analysis kepada mahasiswa HI. Dan mata kuliah ini juga memberikan perspektif maupun tools of analysis yang akan fokus pada kategorisasi teori tradisional dan teori modern, atau positivisme dan post-positivisme dalam hubungan internasional. Mata kuliah Teori Hubungan Internasional memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah memberikan pengetahuan teoritis kepada mahasiswa mengenai perkembangan politik dalam HI. Yang kedua adalah memberikan dasar teoritis dan praktis yang dapat digunakan nantinya oleh mahasiswa dalam melakukan analisis terhadap fenomena atau masalah dalam hubungan internasional. Dan yang ketiga adalah melatih mahasiswa hubungan internasional untuk mampu menggunakan kerangka teoritis dalam menganalisis berbagai fenomena yang muncul dalam studi hubungan internasional. Ini adalah beberapa tujuan mata kuliah, tujuan dari diadakannya mata kuliah Teori Hubungan Internasional. Dan mata kuliah Teori Hubungan Internasional merupakan mata kuliah dasar wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa. Merupakan satu kesatuan dengan mata kuliah lain seperti mata kuliah pengantar studi kawasan, pengantar ilmu hubungan internasional, dan mata kuliah sejarah hubungan internasional. Dalam perkuliahan ini saya memberikan aturan perkuliahan kepada mahasiswa, terutama dalam 2 tahun terakhir, di mana dalam 2 tahun terakhir ini perkuliahan secara umum dilakukan secara daring, karena ada faktor pandemik dari COVID-19. Yang pertama adalah aturan yang diberlakukan dalam perkuliahan adalah perkuliahan dilaksanakan secara daring, full daring, selama 1 semester, tiap semester ganjil atau genap, dengan 14 sesi kuliah dan 2 sesi ujian semester, atau 14 sesi tatap muka atau 14 sesi materi dan 2 sesi ujian semester. Perkuliahan daring ini dilakukan melalui 2 platform. Yang pertama adalah platform e-learning asinkronus dan platform virtual meeting Zoom atau sinkronus. Pada perkuliahan e-learning tidak dilakukan virtual Zoom meeting. Dosen akan mengupload materi, kuis, dan forum. Jadi pada pertemuan e-learning ini tidak ada sama sekali pertemuan atau tatap muka melalui virtual meeting Zoom. Perkuliahan dilakukan dengan dosen saya mengupload materi, beberapa materi bisa dalam bentuk PPT, artikel Word, ataupun mungkin jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema. Kemudian mengupload kuis dan forum. Aktivitas mahasiswa dalam forum e-learning itu akan dicatat sebagai persentase kehadiran. Jadi kalau dalam kelas normal, kelas normal offline misalnya, perkuliahan itu persentase kehadiran kan dilakukan oleh dosen dengan cara memanggil satu persatu mahasiswa yang hadir. Nah, dalam konteks pertemuan e-learning ini, itu kehadiran itu diganti dengan forum. Jadi dosen mengupload forum
dengan tema tertentu yang sesuai dengan tema pada pertemuan hari itu. Nah, kemudian nanti oleh mahasiswa, silakan mahasiswa berkontribusi secara aktif di dalam forum e-learning. Nah, kehadiran itu dihitung dari mahasiswa yang aktif mengisi dalam forum. Nah, mahasiswa yang tidak mengisi dalam forum maka dianggap tidak hadir pada sesi pertemuan tersebut. Nah, forum ini dibuka dalam 6 hari, yaitu misalnya mata kuliah teori HI ini itu secara jadwal diselenggarakan pada hari Senin pukul 9.30. Ya, maka saya membuka forum pada hari Senin pukul 9.30. Waktunya lebih panjang 6 hari, ya, sampai hari Sabtu. Jika ada mahasiswa yang lewat dari hari Sabtu atau lewat dari waktu yang ditentukan disepakati, maka mahasiswa tersebut dianggap tidak hadir dalam sesi pertemuan tersebut, gitu ya, tidak hadir. Jadi forum dibuka 6 hari, ya, dari misalnya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Sedangkan kuis itu dibuka terbatas sesuai jadwal kuliah. Misal perkuliahan teori HI ini diselenggarakan pada hari Senin pukul 9.30 sampai pukul 12 siang. Maka kuis, ya, itu dibuka oleh saya, oleh dosen. Itu sesuai dengan jadwal perkuliahan pukul 9.30 sampai pukul 12. Nah, di rentang waktu itulah kemudian mahasiswa, ya, diperkenankan untuk menjawab kuis. Ya, menjawab kuis. Mereka yang lewat dari batas waktu, ya, maka tidak akan mendapatkan nilai karena kuis tersebut di setup, ya, akan tutup secara automatically ketika memang waktunya sudah habis. Ini terkait dengan aturan perkuliahan. Nah, berikutnya masih terkaitan dengan aturan perkuliahan. Tadi pada pertemuan daring dengan platform e-learning. Nah, sekarang, ya, perkuliahan daring dengan platform virtual Zoom meeting atau sinkronus, gitu. Maka dosen tetap mengupload materi dan kuis tapi tanpa forum. Kenapa? Karena sudah ada virtual meeting Zoom. Nah, kehadiran mahasiswa itu berdasarkan kehadiran dalam virtual meeting Zoom. Jadi mereka yang hadir masuk dalam pertemuan di Zoom, maka mereka dianggap hadir dalam kelas tersebut. Itu berkaitan dengan tatap muka perkuliahan. Kemudian berikutnya, penilaian tugas mahasiswa terbagi dua, ya. Saya membagi penilaian tugas mahasiswa itu bagi dua. Karena kita tahu bahwa penilaian mahasiswa itu dalam mata kuliah itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah komponen tugas, yang kedua komponen tugas ujian tengah semester, dan yang ketiga adalah komponen ujian akhir semester. Nah, dalam konteks komponen tugas, saya membagi, ya, penilaian tugas pada 2 bagian. Yang pertama adalah penilaian tugas individu dan kedua adalah penilaian tugas kelompok. Nah, pada penilaian tugas individu, mahasiswa penilaian tugas individu itu diambil dari kuis pekan e-learning. Jadi setiap pekan, baik perkuliahan dilakukan dengan e-learning maupun dengan Zoom meeting, saya tetap memberikan kuis kepada mahasiswa. Nah, mahasiswa yang rajin menjawab kuis, kemudian dia mendapatkan benar jawabannya, mendapatkan nilai yang tepat, maka dia mendapatkan nilai tugas yang maksimal. Nah, pada kelas yang saya ampu, mahasiswa yang salah dalam menjawab kuis tidak saya berikan 0, melainkan saya berikan poin. Ya, rentangnya antara 20 sampai 30 lah, tergantung pada konteks mata kuliah masing-masing. Sehingga mahasiswa yang salah dalam menjawab kuis tidak mendapat nilai 0. Kenapa? Karena ini bisa menjadi modal bagi mahasiswa bersangkutan untuk akumulasi nilai tugas, ya, ketika nanti di akhir semester. Nah, jadi pada mata kuliah yang saya ampu, mata kuliah ini saya membagi penilaian tugas itu pada 2. Yang pertama adalah tugas individu, nah yang kedua adalah tugas kelompok. Nah, pada tugas individu itu berdasarkan dari kuis pekanan di e-learning. Nah, sementara tugas kelompok, ya, itu saya anggap, ya, saya modifikasi itu sebagai ujian akhir semester. Ya, sebagai ujian akhir semester nanti, meskipun dia tugasnya kelompok, ya, dilakukan secara berkelompok,
tetapi penilaiannya tetap individu. Artinya misalnya ada mahasiswa yang dia mengerjakan secara bersama-sama dengan rekan-rekan sekelompoknya tugas tersebut. Nah, namun ketika pada hari H, ya pada hari atau pada jadwal ujian akhir semester, yang bersangkutan tidak mengumpulkan tugas kelompoknya, maka yang bersangkutan tidak mendapatkan nilai. Jadi tugasnya kelompok tetap setiap mahasiswa wajib untuk mensubmit tugasnya, karena penilaian berdasarkan submission. Seperti itu kira-kira. Nanti berkaitan dengan bagaimana bentuk tugas kelompok akan saya sampaikan pada slide berikutnya. Nah, itu tadi adalah aturan-aturan perkuliahan terkait dengan tatap muka di perkuliahan ya, seperti itu. Nah, kemudian ujian semester ya dibagi menjadi dua. Ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester. Ujian tengah semester yang saya lakukan pada mata kuliah ini ya adalah dalam bentuk tertulis seperti biasa ya. Kadang terbuka, kadang tertutup ya. Saya selalu demikian. Saya selalu menawarkan kepada mahasiswa apakah ujiannya dalam bentuk terbuka atau tertutup. Ya, jika terbuka, maka konsekuensinya saya tidak perlu memberikan kisi-kisi, ya, karena mereka sudah mempersiapkan catatan dan notulensi. Tapi jika memang tertutup, saya berikan kisi-kisi karena mereka perlu menghafal dan seterusnya. Itu pada ujian tengah semester. Sementara pada ujian akhir semester, ya, seperti yang saya sampaikan pada slide sebelumnya, ya, itu diberikan dalam bentuk penugasan kelompok. Apa tugas kelompoknya? Yaitu menulis artikel jurnal. Ya, jadi kalau mereka berkelompok kemudian bersama-sama bekerja sama menulis jurnal, saya pikir akan lebih memudahkan. Gitu. Jadi jurnal yang dihasilkan oleh kelompok oleh mereka ya adalah sebagai pengganti ujian akhir semester. Meskipun dikerjakan secara bersama-sama, secara berkelompok, tetapi poinnya adalah setiap individu tetap wajib mensubmit ya naskah jurnalnya itu pada hari sesuai dengan jadwal ujian akhir semester. Nah, mahasiswa yang tidak mensubmit tugas artikel jurnalnya, meskipun dia melakukan bersama-sama dengan rekan sekelompoknya, tapi dia nggak submit pada hari H, maka dianggap dia tidak mengumpulkan dan tidak hadir ujian akhir semester. Nah, meskipun misalnya kelompok tersebut mendapatkan nilai 80 ya, nilai jurnalnya. Kemudian keseluruhan anggota kelompok mensubmit ujian akhir semester ya pada hari H tersebut gitu, pada hari H tersebut. Ya, tidak berarti kemudian nanti nilai akhir yang mereka dapatkan akan sama. Kenapa? Karena akumulasi nilai akhir, total nilai akhir itu adalah akumulasi penjumlahan dari nilai tugas individu, kuis-kuis tiap pekan, ujian tengah semester yang tertulis, dan ujian akhir semester dalam bentuk penulisan jurnal ilmiah. Jadi ini adalah strategi yang saya buat di mata kuliah teori hubungan internasional. Nah, ini adalah bentuk tugas kelompok ya, contoh bentuk tugas kelompok yang saya berikan di mata kuliah ini, ya, dimana kemudian mereka setelah berkelompok menuliskan membuat artikel jurnal ya, contohnya adalah dengan judul konflik Afghanistan. Jadi seragam semuanya. Misalnya dalam kelas tersebut ada 5 kelompok setelah saya bagi-bagi. Nah, kelima kelompok tersebut tetap menulis jurnal dengan judul yang sama. Misalnya adalah konflik Afghanistan dalam politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Kenapa saya samakan judulnya? Dengan demikian akan memudahkan dalam rangka men-screening terkait dengan plagiarisme ataupun copy paste dari artikel jurnal yang sudah publish. Ya, kalau misalnya tema atau judulnya beda-beda, kita akan kesulitan untuk mengontrol. Tapi kalau misalnya disamakan judulnya, maka akan kelihatan apakah ada 2 atau 3 kelompok yang kelihatan dari artikel yang mereka tulis. Nah, itu sama atau tidak, seperti itu. Ini salah satu strategi yang saya buat dalam mata kuliah ini. Panjang halaman 15-20 halaman, kertas A4, font TNR dan seterusnya sampai ke bawah ya. Dan diharamkan plagiarisme atau mengutip dari Wikipedia. Bagi saya Wikipedia adalah bukan referensi. Ya, Wikipedia adalah informasi awal. Dari situ mahasiswa bisa menggali lebih dalam informasi yang disampaikan di Wikipedia dan seterusnya. Begitupun dengan blog, Kompasiana, WordPress dan seterusnya, sosial media. Kemudian
diupload ya di e-learning paling lambat pada pertemuan ke-15. Jadi meskipun ini adalah ujian akhir semester, tetapi saya menyampaikan tentang tugas kelompok ini berikut dengan kriteria, prosedur dan seterusnya itu pada pertemuan pertama ketika kontrak perkuliahan. Kenapa ini saya lakukan? Hal ini untuk memudahkan mahasiswa dalam rangka menyusun dan mencari referensi, sehingga mereka punya waktu lebih kurang 15 pekan atau sekitar 4 minggu ya, sekitar 4 bulan untuk menyiapkan menyusun artikel jurnal. Nah, sehingga ketika di pekan ke-15 mereka sudah siap, sudah ready artikelnya, tidak mengerjakan SKS sistem kerja semalam atau last minute. Gitu, dikumpulkan pada pekan ke-15 melalui e-learning yang saya siapkan kanalnya seterusnya. Ini terkait tugas kelompok. Nah, ini adalah unsur-unsur penilaian jurnal ya. Nanti ada unsur penilaian keseluruhan, tapi ini khusus dengan jurnal yang ditulis oleh mahasiswa. Jadi ada misalnya membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah bagian prosedur. Ya, di dalamnya terkait dengan kertas A4-nya, jenis fontnya, spasi, size margin dan seterusnya. Nah, pada bagian ini ya saya menetapkan 10% porsi penilaian. Kemudian sistematika, ya sistematika penulisan berikut di dalamnya tentang cover, abstrak, latar belakang, seterusnya sampai kesimpulan. Nah, pada bagian ini saya memberikan porsi 35% penilaian. Kemudian pengutipan dan referensi, baik body note maupun bibliografi, ya yang saya menetapkan menggunakan Chicago Manual of Style. Tiap semester saya biasanya berbeda-beda. Kadang menggunakan apa, kadang menggunakan Chicago. Nah, pada bagian ini saya menetapkan 20% porsi penilaian. Dan terakhir adalah isi konten pembahasan, bagaimana kemudian mereka menganalisis dan seterusnya. Nah, pada bagian ini ada 35% penilaian, sehingga total keseluruhan adalah 100% penilaian, dan seterusnya. Ini adalah unsur penilaian jurnal yang saya tetapkan pada mata kuliah ini. Dan ini berikutnya unsur penilaian keseluruhan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ya bahwa ada 3 komponen. Ada 3 komponen yang kemudian menjadi akumulasi nilai keseluruhan. Pertama adalah komponen tugas, yang kedua adalah komponen UTS, dan ketiga adalah komponen ujian akhir semester. Ada kuis di bawah ini lupa saya edit ya, bahwa kuis masuk ke dalam tugas individu. Demikian saya buat. Dan ini adalah tema-tema yang dipelajari atau materi-materi yang dipelajari dalam mata kuliah teori hubungan internasional. Ya, tentu pertemuan pertama biasanya pengantar tentang THI, kemudian yang kedua adalah pertemuan kedua sejarah teori hubungan internasional, pertemuan ketiga ya sampai pertemuan keempat itu adalah bicara soal teori tradisional, liberalisme, idealisme dan neoliberalisme, kemudian realisme dan neorealisme. Kemudian pekan berikutnya, pekan kelima ya, teori tentang konstruktivisme, dan pekan keenam Marxism, dan ketujuh tentang critical theory atau teori kritis. Setelah ujian tengah semester, tema-tema yang dipelajari adalah tentang postmodernisme, postkolonialisme, dan green theory dan feminisme. Demikian tema-tema yang kita pelajari dalam teori HI. Nah, pada pertemuan ke-12, 13, 14, dalam rangka kemudian menghidupkan, kemudian menjaga kemandirian mahasiswa dalam pembelajaran, juga untuk mengukur sejauh mana mahasiswa dalam menyerap materi-materi yang disampaikan selama perkuliahan dari pertemuan pertama, kedua sampai ke 11, maka pada pertemuan ke-12, 13, 14 saya membagi menjadi 3 kelompok di kelas. Yang masing-masing kelompok kemudian mendiskusikan tematik ya, tema-tema pilihan terkait dengan hubungan internasional, kemudian mereka menerapkan teori yang sudah dipelajari ke dalam tema yang mereka pilih. Dan itu kita diskusikan meskipun secara virtual meeting Zoom. Dan untuk lebih jelasnya mengenai bagaimana pelaksanaan unsur pengajaran dalam perkuliahan yang saya lakukan melalui platform virtual meeting Zoom, saya mengambil satu contoh dari perkuliahan yang telah saya lakukan pada mata kuliah ini, yaitu pertemuan virtual meeting Zoom pada pertemuan yang pertama, tema tentang pengantar mata kuliah teori hubungan internasional. Ya. Pengantar teori HI. Oke, next slide, langsung ke slide kedua. Nanti juga masih ada waktu tersisa, saya akan coba masuk ke liberalisme idealisme, tapi kalau tidak mungkin kita akan sambung minggu depan. Ya.
Pertanyaan umum ya terkait dengan teori HI atau dengan disiplin HI adalah apa itu hubungan internasional, ya, mengapa hubungan internasional dan apa itu teori hubungan internasional. Nah, apa itu hubungan internasional? Ada yang bisa menjawab pertanyaan pertama? Ini saya kira di pengantar ilmu HI sudah disampaikan oleh dosen kalian. Saya, Pak. Siapa? Ajeng. Sekar. Ya. Sekar. Pan Sekar Ajeng atau Hapsah? Sekar Ajeng Hapsari, Pak. Oh ya, iya, itu nama panjang. Iya. Panggilannya bisa Sekar atau Ajeng, Sekar, terserah ya? Bapak. Arti hubungan internasional secara umum menurut saya adalah kerjasama antar negara, yaitu unit politik yang didefinisikan secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah. Adanya hubungan antar negara dapat disebabkan oleh adanya perbedaan sumber daya antara negara yang berbeda, dan hubungan atau kerjasama juga dapat terjadi akibat saling ketergantungan atau interdependensi untuk dapat saling memenuhi kebutuhan antar suatu negara dengan negara lain. Seperti itu, Pak. Oke. Bahasa Inggrisnya international relations ya? Ya Pak, international relations. Kapan ilmu ini lahir? Siapa yang bisa menambahkan jawaban dari Sekar? Kapan ilmu ini lahir? Kapan hubungan internasional sebagai disiplin ilmu lahir? Pada tahun 1919 ya Pak. By Sir Alfred Zimmerman. Gimana Devito suaranya? Tadi saya agak kurang jelas, bisa diulangi? Pada tahun, kalau tidak salah pada tahun 1919, akhir daripada perjanjian Treaty of Versailles yang didirikan oleh Sir Alfred Zimmerman. Oke, ada yang bisa menambahkan yang lain? Tahunnya oke, boleh, tetapi Treaty Versailles-nya agak kurang. Ya. Bahwa Treaty Versailles itu sebagai akhir daripada Perang Dunia Pertama, iya. Gitu. Tapi apa penanda gejala atau penanda yang disepakati atau disebut oleh para ilmuwan HI itu sebagai tonggak lahirnya disiplin hubungan internasional. Ada seorang lagi yang bisa menambahkan, melengkapi? Seingat saya Pak, kalau mulai dipelajarin HI ya, dipelajarin sebagai studinya itu baru masuk 50-an 60-an. Itu kalau nggak salah beneran baru apa ya? Karena abis baru mau mulai perang dingin kalau nggak salah itu dimulainya dari pembentukan satu fakultas kalau nggak salah di Wales, Aberystwyth, seingat aku tapi ya. Kayaknya dari situ kalau untuk official pertama kali dipelajarinnya HI-nya itu Pak. Sebelum-sebelumnya lebih kayak unconventional. Saya menggabungkan antara jawabannya Devito dengan Kinanti ya. Jadi para ilmuwan HI melihat bahwa hubungan internasional sebagai disiplin ilmu itu muncul pasca Perang Dunia Pertama ya di 1919 atau 1920 gitu. Nah, salah satu tonggaknya itu adalah di Aberystwyth ya, di mana di Inggris ya, gitu. Jadi bahkan bukan cuma di Inggris, di beberapa tempat seperti di Amerika juga ada. Yaitu adalah munculnya semacam kajian, kajian secara substantif ataupun lembaga departemen tentang hubungan internasional, departemen politik internasional. Gitu. Nah, kehadiran lembaga-lembaga itu, munculnya kajian-kajian itu, nah itu kemudian dilihat oleh para ilmuwan HI sebagai tonggak lahirnya disiplin ilmu hubungan internasional. Gitu ya. Yang paling populer adalah Aberystwyth ya. Nah, kalau secara praktik hubungan internasional sudah sejak lama ya, seperti yang kita diskusikan beberapa waktu lalu atau mungkin di kelas lain. Ya, itu sudah sejak lama, bahkan sejak era Yunani kuno ya, ada perang antar city state ya, antara Athena dengan Sparta dan seterusnya. Jadi praktik
secara praktik hubungan internasional itu sudah sejak lama. Demikian penjelasan saya mengenai penyampaian diri dosen dalam unjuk kegiatan Tridharma perguruan tinggi terkait persyaratan kewajiban untuk seleksi program tahap pertama ya, seleksi sertifikasi dosen. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.